Tes 1 2 3. Oke guys, welcome back lagi di channel saya Will PGGP di konten of New teman-teman ya. Dan kali ini kita bakal bahas-bahas tentang tier list terbaru ya. Di sini aku udah naruh tier list terbaru guys di sini. Nih ya, tier list terbaru guys ya. Kalian bisa lihat di layar kalian ya. Dan ini layarnya aku bikin portrait ya teman, karena di konten sebelumnya banyak yang request dijadiin portrait aja untuk konten seterusnya. Jadi ini aku untuk konten saat ini dan kedepannya aku bakal tetap pakai portrait ya, karena gamenya sendiri kan juga portrait ya, meskipun ada caranya untuk di landscape, aku nggak tahu ya caranya buat landscape di gamenya teman-teman ya. Jadi untuk seterusnya kita bakal pakai portrait karena dari permintaan kalian teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat guys, ini untuk tier listnya udah aku pecah ya guys ya. Udah aku pecah. Awalnya kan irregular sama meta destroyer ini kan satu tier kan, dan yang high ranker dan SS plus ini awalnya satu tier. Terus ini aku pecah guys ya. Itu sebenarnya penjelasannya udah pernah aku jelasin di konten tier list sebelumnya teman-teman ya, udah pernah aku jelasin ya. Jadi ini ku pecah ya antara meta destroyer dan irregular. Kenapa? Karena menurutku Cherryla ini masih di bawahnya Family Head, tapi mereka di atasnya ya Sriracha, Alice ya. Karena DPS-nya Cherryla ini gila banget guys ya. Dan Cherryla ini dia butuh grouping atau GBan grouping ya. Sedangkan kalau kayak Family Head ini menurutku meskipun butuh GBan tapi tetap lebih mandiri teman-teman. Tetap lebih mandiri, sama kayak Edan ini juga sebenarnya single target ya guys ya, Edan ini. Jadi kalau Edan itu juga ada kelemahannya, tapi menurutku dia masih masuk meta destroyer lah ya si Edan nih, karena di beberapa case Edan tuh performnya jauh lebih baik daripada Family Head ya. Nah terus ini high ranker kok bisa sama SS Plus, itu karena SS Plus ini dia lebih condong ke S Plus, lebih condong ke S Plus, tapi bedanya untuk S Plus tuh dia punya karakteristik tertentu guys, punya karakteristik tertentu. Kayak si Hugo yang udah berkali-kali ku jelaskan kenapa dia tak naikin ke SS Plus, karena dia ada stat buff blocknya ya. Terus si Saron ini karena dia adalah upgradean dari Memanak. Terus si Enigma ini di SS Plus karena di samping dampaknya dia bersaing dengan August, dia itu bisa menghentikan aktif skill cooldown musuh ya. Nah August kenapa dia di SS Plus, karena di buffnya dia gila banget ya. Di buffnya August tuh gila banget. Jadi buat ngebuff damage unit lain itu August tuh masuk guys ya. Terus Spare Bear anak ini kenapa naik ke SS Plus, karena heal blocknya dia tidak bisa dihapus. Yang terakhir ada Garam, kenapa dia di SS Plus, karena dia heal blocknya kena semua unit. Terus ini ada Yuraha, dia aku masukin ke irregular karena jujur guys, rupanya irregularnya dia ternyata si Ayura ini ya, anniversary Yura ini itu dia perform jauh lebih bagus daripada Evan ya, jauh lebih bagus daripada Evan, jauh lebih bagus daripada Ehwa ya. Dia performnya bahkan bahkan kelihatannya jauh lebih bagus daripada Towa guys performanya. Dia tuh lebih bagus daripada ya healer-healer yang bisa immortal loh kayak Evan. Dia perform lebih baik gak sih si Yura Ungu. Dan lebih gilanya lagi ya guys ya, aku kasih tahu guys, lebih gilanya lagi tentang Yura ini ya. Bentar nih kelihatannya, oh nggak nge-freeze kan ini kan. Tadi kayak sempat nge-freeze ya. Sebentar guys, ini nge-freeze apa enggak nih? Oh enggak nge-freeze ya. Tadi sekilas kayak nge-freeze guys. Nah ini ya, aman kelihatannya ya guys ya. Ini kelihatannya nge-freeze deh, apa screennya ini nggak bisa aku scroll guys ya. Ini screennya nggak bisa aku scroll guys. Ini aku scroll ke bawah nggak kelihatan ya guys. Udah lah nggak apa lah guys ya, kayak gini aja tampilannya udah cukup ya. Ini nge-freeze lagi nih, OBS-nya ngebug ya guys ya. Nah oke, balik ke Yuraha. Gilanya lagi si Yuraha itu dia udah bagus di Zero Dupe guys. Jadi Yuraha ini Zero Dupe udah lebih dari cukup. Jadi dia bisa memainkan perannya di Zero Dupe pun itu gila banget teman-teman. Kenapa? Seperti yang udah pernah aku jelasin di konten sebelumnya tentang Yura ya, first impressionku. Dia tuh overpowernya karena ini loh. Ini kan ultinya 8 detik kan. Nah ulti 8 detik ini Zero Dupe pun juga 8 detik, dia nggak berubah guys. Sama dari ini ya loh, dari pasifnya kan dia regen 250 energi kan. Nah 250 energi ini di Zero Dupe pun juga tetap 250 ya. Jadi Yura tuh yang penting tuh energi regennya sama
ultimate-nya guys, berapa lama, 8 detik kan. Nah, cukup dua aspek itu aja yang bikin Uraha itu uh, masuk ke ini guys, di irregular guys, masuk ke irregular. Bener, aku nggak bohong guys, nggak bohong guys. Nah, bedanya dengan yang max limit break, bedanya max limit break itu selain dari revolution 5-nya yang bisa ngurangin active skill cooldown, itu dari segi ini guys, dari segi apa sih namanya ini loh, battle star energinya ya. Jadi kan kalau kalian max limit break kan dapat energi 500 kan, jadi otomatis si Yura ini bakal ultimate kalau misalkan dia udah nerima 2 kali ulti teman kan. Jadi dia bakal lebih overpower. Ini aku sorry guys, agak lupa buat matiin screen yang tier list tadi ya guys ya. Jadi kayak gitu, kenapa si Yura ini dia di irregular tier. Oke ya, jadi kenapa dia overpower, karena dari pasif yang 250 energi dan ultimate-nya yang berlangsung selama 8 detik. Nah, karena ultinya ini berlangsung selama 8 detik dan dia recover 100% energi semua ali ya, semua tim. Jadi dalam waktu 8 detik ini adalah waktu yang cukup untuk si Uraha ini recover ulang energinya jadi penuh lagi. Jadi dia tiap 8 detik itu dia kesambung lagi sama ultinya guys. Jadi dia ultinya itu bakal nyambung terus, connect terus, akhirnya timnya nggak ada yang mati. Cuman masalahnya Urahanya ini yang harus di GP ya, supaya Yuranya ini nggak mati ya masalahnya guys ya. Jadi itu untuk kekurangannya si Yura. Dan Yura ini kalau misalnya kalau kalian combo sama Traumerei Max Cooldown Reduction atau Max Cooldown Reduction Traumerei, ini dia bakalan overpower. Traumerei bisa dijadiin sebagai main DPS guys. Jadi dia kalau dikombo sama Traumerei bisa jadi main DPS. Terus selanjutnya kita bakal bahas tentang XR Garam, yaitu karakter XR yang terbaru. Ini adalah versi XR yang menurutku paling bagus daripada XR yang sebelumnya udah pernah rilis teman-teman ya. Dia kayak Garam, bedanya di revolusinya ya guys ya. Yang dia jadi nilai plusnya adalah dari segi revolusinya ya. Dia bisa ngeblok HP ya kan. Mana sih? Ini ya, bisa ngeblok SP recovery 10 detik dan ngurangin attack musuh 30%. Tapi masalahnya dari blokir SP recovery-nya ini bisa dihapus dengan buff removal skill. Meskipun begitu ya nggak apa-apa, karena dia bisa di spam karena passive revolution 4-nya yang bisa recover 300 energi, dan SP blocknya ini dia bisa kena semua unit ya. Jadi menurutku ini Garam tetap bagus teman-teman ya. Menurutku ini salah satu unit yang wajib buat digacha teman. Dan kalau menurutku kalau kalian pengen gacha ya, seperti yang udah aku bilang berkali-kali, kalian gachanya lewat ini guys, lewat data tower, dicicil dulu guys. Kalau misalnya hari terakhir kalian belum max, baru kalian gacha pakai tiket sisanya ya. Ini aku Garam nih sampai nuker berapa kali, sampai nuker 12 kali ya guys ya, untuk si Garam ini teman ya. Jadi kalian harus cukup sabar aja. Kita bakalan tes si Garam buat ngelawan sia-sia teman, buat ngelawan si kampret sia ini ya. Si kampret sia ini pengen tak hajar pakai Garam ya guys ya. Garam di sini kita lawan pakai Gustang aja teman ya. Ini servernya kita ganti dulu, kita coba pakein apa ya, Heljo kali ya, kurang tahu guys ya. Jangan Heljo guys. Kita perlu frontliner ya, frontliner yang susah mati ya guys ya. Frontliner susah mati, kira-kira kasih siapa? Kira-kira kasih Hugo kali, kasih Hugo guys, kasih Hugo aja kelihatannya ya. Nah, terus di sini ada siapa di sini? Ini kosong ya guys, Hugonya udah aku pindah. Ini ada Donghai juga guys. Apa kita coba lawan Donghai dulu kali ya? Ini kalau lawan Donghai sebenarnya agak sulit ya guys ya, agak sulit lawan Donghai ini karena Donghai bisa hapus buff guys. Jadi ini kelihatannya harus pakai ini, mungkin bisa kalau gini pakai Reflejo sama Uraha ya. Tapi masalahnya ini ada Garam ya. Garam ini pasifnya bisa ngapus ya. Tapi kita lihat aja seberapa efektif teman-teman ya. Kita lihat seberapa efektif aja. Terus kita taruh sini.
Terus ini juga kita tes nih si Yuranya ya guys ya. Kita tes juga si Yura. Oke, kita coba kayak gini. Nanti kita coba tim 2 sama tim 3 guys ya untuk pakai si garam teman-teman. Kita bakal coba. Nah, ini kan Yuranya ulti terus semuanya ulti kan 4 orang kan nih ulti semua. Penuh lagi guys. Nah, penuh lagi. Penuh lagi setelah dia selesai nyanyi ulti lagi guys. Nah, ulti lagi. Jadi dia ultinya tuh nyambung terus gitu loh. Asalkan Yuranya nggak kena hit guys. Kalau Yuranya nggak kena hit tetap aman ya guys ya. Nah, dia nyanyi lagi kan. Nah, udah selesai nyanyi dia bisa nyanyi lagi guys. Karena penuh lagi energinya. Akhirnya timnya nggak ada yang mati ya. Jadi gilanya itu kok si Yura guys ya. Bentar, ini kayaknya bisa bisa menang gak sih? Oh bisa menang ya. Soalnya ada itu guys apa? Ada David ya. David itu bisa nge-counter si David. Bisa nge-counter Cerilla kalau dia ulti. Nah, kita lihat bisa apa enggak. Nah, itu kehapus semua guys. Ulti garam ini bisa kehapus semua. Apa garamnya belum ulti? Garamnya ulti ya kena energy block semua, SP block semua maksudnya. Donghai-nya tak blokir sih apa namanya? Eh energinya. Nah itu Donghai-nya dajal banget guys. Oh bisa guys, bisa tuh. Itu menang tuh. Itu menang tuh. Itu menang tuh ya. Menang tuh. Menang guys ya. Nah, sekarang kita bakal coba buat ngelawan sia-sia teman. Kita coba buat ngelawan sia-sia ya. Jadi round 2 nya bakal kita pindah. Jadi garam ini overall bagus banget karakternya guys ya. OP parah tuh aku tuh. Ini kita ganti timnya ke sini. Terus ini Zarnya kita ganti pakai ini. Ini kita ganti pakai ini. Hugo. Soalnya kenapa ini tak aku pakai 3 frontliner supaya si Sia-Sia ini dia ngelempar bomnya ke depan guys. Sia-Sia ini kan dia ngelempar bom kan si bom Dajjal nih. Ini bomnya Sia-Sia ini sakit banget guys. Dia ngelempar di most consecrated area ya, tempat dimana musuh berkumpul ya. Jadi kalau Sia-Sia ini ngelempar grenade, beder mati semua guys yang belakang kalau misalnya kalian terlalu banyak unit di belakang ya. Jadi ini aku pakai 3 frontliner. Habis itu untuk round 2 kita pakai apa guys? Kita pakai ini aja, pakai ini. Terus bam boleh lah, pakai bam ya. Terus kita pakai Yuraha. Harusnya bisa sih ini ya, harusnya bisa ya. Aman kan, aman kan, aman kan. Semoga aja aman ya guys ya. Semoga aja round 2 nya lewat dengan mudah. Oke. Lewat round 1 lewat. Round 2 moga aja cepat ya. Round 2 moga aja dengan mudah lah. Oke, lewat ini kelihatannya lewat ya. Aduh, Donghai Dajjal, Donghai Dajjal. Udah coba kayak gini aja. Bentar guys, ini aku cepetin aja guys, aku cepetin aja guys. Oke guys, ini lewat ya akhirnya ya. Round 2 lewat. Kita lihat
Apakah dia bisa efektif counter Sia-Sia Dajjal guys ya. Oke, ulti Bredet kena gak itu? Masuk gak damage-nya? Masuk gak efek hitnya? Ya ulti terus ya guys ya. Garam nih ultinya spamnya cepet banget guys spam dia. Ayo dong lewat dong. Astaga, masa nggak lewat sih? Ya ampun, bentar ulang lagi guys ya, ulang lagi. Kayak apa ya? Coba ganti jadi Revolution Bomb coba. Aduh, tapi di bom sia-sia ya guys ya. Di bom sia-sia meninggal. Di bom sia-sia meninggal guys. Gimana ini cara ini? Moga aja nggak di bom sia-sia, berdoa aja guys ya. Ini Revo Bomb ini dia ngurangin swiftness kan. Nah, itu cocok banget buat counter sia-sia guys. Cuman buat ngurangin swiftness aja biar dia animasinya lama, animasinya healnya tuh loh. Ah, bisa lewat nih kelihatannya nih, bisa lewat nih. Astaga, ayo dong. Bisa itulah, bisalah. Ya ampun, nggak masuk loh. Nggak masuk itu ultinya garam gara-gara invincible. Wah, kurang ajar nih si Asia nih. Ah, lewat juga nih, kurang ajar emang. Ya emang kelihatannya setier sih guys sama. Kelihatannya paling bener udah setier sih, setier sama apa tuh? Setier sama spare anak sih. Ini sisanya kita main biasa ya guys ya. Menang lah ini, menang lah, nggak mungkin nggak menang itu guys. Ini sisanya tarik aja bodo amat. Ini ke sini aja. Oke, kita lanjutin sisanya ya guys ya. Kita lanjutin sisanya buat menangin sticknya ya. Nggak apa ya guys ya. Kalau kalian pengen skip ya silakan guys. Ini tuh trauma Runda nih bagus banget guys. Spam ulti terus guys. Ini trauma ku pakai Runda ya guys ya. Runda Magic Pierce. Dia spam terus ultinya tuh. Selesai ulti, ulti lagi. Setelah selesai ulti, ulti lagi. Musuhnya kena silence terus, nggak bisa nyerang mereka. Oke, round 5 menang lah ini, nggak mungkin nggak menang guys. Nggak mungkin nggak menang round 5. Aneh kalau nggak menang sih. Nah, bamnya dia ngebom Foxnya si Alpin guys. Jadinya aman ya bagian belakang ya. Alpin tuh overpower banget guys, supportnya guys. Nah itu bamnya dia ngeledakin depan guys ya. Akhirnya yang belakang tetap hidup ya nih yang belakang ya. Tapi Alpinnya ini QGB pakai sia-sia biar Foxnya invisible. Kita lihat. Yap, dia sama bagusnya dengan spare anak ya, sama bagusnya guys. Cuman bedanya kalau spare anak tidak bisa dihapus dan single target, bukan single target sih tapi line satu baris targetnya. Tapi kalau si garam ini dia full target, bedanya kayak gitu doang guys ya.
Meskipun pada ujungnya ya untuk Swerber sama si Garam ini memiliki tujuan yang sama sih pada ukurnya. Fungsinya sama menurutku. Jadi menurutku dia emang udah bener di sini ya apa SS Plus ya. Tapi mungkin kalau kalian punya pendapat lain ya, dia bagusnya di mana? Apakah dia di sesak sama tiernya dengan Garam yang versi SS Plus atau dia harusnya di tier irregular atau atasnya? Mungkin kalian bisa kasih pendapat atau misalnya kalian nemu kalau kalau si Yuraha ini dia nggak sebagus yang orang katakan. Apakah aslinya dia nggak cocok di irregular? Kalian bisa komen di bawah kalau kalian pengen apa namanya nyangkal ya guys ya, karena aku suka pengen dengar pendapat kalian. Jadi nggak cuman mutlak aku doang, soalnya si Garam ini menurutku dia overall bagus ya, cuman kalau misalnya ada unit-unit yang bisa menghapus buff di buff ya, itu dia bakal agak sulit ya. Caranya kalian harus bunuh musuh yang bisa ngapus di buff dulu guys, kayak misalnya garam kan bisa garam kan bisa ngapus di buff kan. Nah itu dibunuh dulu guys supaya garam garam extra ini bisa eh, ngasih efek heal blocknya tanpa harus dihapus musuh ya guys ya. Jadi kayak gitu agak repotnya di situ. Tapi kalau misalnya kalau kalian pakai spear bear anak, kalian nggak usah khawatir karena di buffnya dia nggak bisa dihapus ya guys ya. Dan ini cukup lama juga sih untuk di buffnya tuh heal blocknya dia 10 detik ya. Jadi dia cukup lama sih. Jadi dia bagus banget sih. Untuk catch sisanya ya udahlah itu tambah-tambahan aja untuk aktif skillnya, karena aktif skillnya menurutku B aja guys ya. Oh iya aku agak lupa kasih tahu guys, ini Yuraha ini sebenarnya dia upgradeannya Albeda guys ya. Albeda kan buff single target kan. Sebenarnya jujur ya guys, ini tuh Albeda tapi versi full team guys, versi full team. Dia ada buff attack defense kan. Albeda kan ada buff attack defense ke single target. Yuraha punya buff attack defense ke semua target ya. Terus si Yuraha punya si Albeda punya cooldown reset kan, cooldown reset. Si Yuraha punya cooldown 50% decrease ke semua tim ya. Terus Albeda punya invincibility ke satu target ya, satu target doang lagi-lagi selama 3 detik kalau nggak salah. Si Yura punya invincibility selama 8 detik ke semua tim kecuali Yuranya teman. Jadi Yura ini simply upgrade-nya Albeda untuk tim ungu dan dia brutal banget guys ya. Dia selama 8 detik nyanyi immortal, terus setelah selesai nyanyi dia bisa link ulti lagi guys ya. Jadi kayak gitu dia sebroken itu guys ya. Ya udah mungkin kayak gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung kalian tanya-tanya aja di kolom komentar. Dan untuk yang nanyain tentang live stream mungkin aku bakal lakuin live stream besok ya. Dan kalau kalian yang pengen akunnya untuk di review ya, itu kalian bisa chat aku di Telegram aja teman, gabung ke grup Telegramnya, atau kalian bisa japri aku di Discord juga bisa guys. Aku ada di grupnya si Konowen ya, ada di grup Discordnya Konowen, kalian bisa langsung japri juga lewat situ di DM. Nanti kita bakal coba live ya mungkin malam ya kali ya guys, Sabtu sore kali ya guys buat nge-live nya, kita review 3 akun kita review guys. Yaudah sih, and see you, bye bye.